Saudara dan saudari terkasih, agar orang tidak terbelenggu akan masa lalunya, agar orang terbebas dari apa yang sudah terjadi dan kemudian dapat menikmati hari-hari ini dan dapat memikirkan masa depannya dengan jernih, maka orang-orang bijak itu selalu berkata, ingat, masa lalu itu adalah kenangan, sudah tidak nyata lagi. Bahkan dikatakan lebih lanjut, sekalipun masa lalu itu indah, seindah-indahnya masa lalu itu ibarat sebuah villa. Anda boleh sesekali mendatanginya, tetapi jangan pernah tinggal di dalamnya. Artinya, jangan menghidupi masa lalu itu. Jangan terus mengenang, terus membiarkan diri dipengaruhi dan bahkan ditentukan oleh masa lalu itu. Karena dengan demikian orang betul-betul bisa terbelenggu sehingga tidak bisa menikmati yang sekarang ini, apalagi untuk memikirkan masa depannya. Anda dapat membayangkan demikian. Anda bersama dengan teman-teman bergembira ria, tertawa, dan menghadapi makanan yang lezat. Tiba-tiba ternyata Anda ingat seseorang yang menyakiti Anda, atau orang itu memang lewat di situ. Anda kemudian menjadi tertegun, Anda kemudian menjadi melamun. Makanan yang enak itu tidak lagi terasa enak. Pertemanan yang jelas sangat menggembirakan itu ternyata terlupakan. Inilah gambaran orang yang membiarkan diri terbelenggu oleh peristiwa masa silamnya, sehingga ia tidak dapat menikmati kegembiraan hari ini dan juga bahkan tidak dapat memikirkan apa yang nanti akan dilakukan. Tidak usah terlalu jauh, Anda hari ini misa, merayakan Ekaristi dengan semangat, dengan penuh kegembiraan. Ternyata ingat akan peristiwa silam yang sangat barangkali menyedihkan. Kalau kita kemudian termenung, kemudian terlupakan apa yang sedang kita lakukan, berarti lagi-lagi kita masih terbelenggu, terikat oleh peristiwa masa silam itu. Saudara dan saudari terkasih, karena terbelenggu oleh masa silam itu jelas tidak baik. Bahkan kalaupun itu peristiwa yang menyenangkan, maka Yesaya merasa perlu mengingatkan umat Allah di sana. Jangan hanya mengingat-ingat peristiwa silam yang hebat itu. Jangan terus-menerus engkau terus mengingatnya itu. Karena jangan-jangan, kata Yesaya, kemudian kamu tidak tahu dan tidak sadar bahwa sekarang pun Tuhan itu sedang melakukan sesuatu yang baru, yang baik itu. Itulah kata Yesaya yang seperti tadi sudah saya katakan di awal. Karena terus-menerus mengingat, terus-menerus terbuai akan masa silam. Kalau yang baik, maka orang kemudian lupa bahwa sekarang Tuhan pun sedang berkarya, sedang melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik itu. Jangan sampai
kita kehilangan momen itu. Saudara dan terkasih, ini juga yang dicontohkan dan diteladankan oleh Paulus. Saya meyakini Anda semua tahu pasti apa yang terjadi dan bagaimana masa silam Paulus. Ia yang begitu kejam, ia yang begitu durhaka itu. Tetapi apakah dia terus menyesali apa yang sudah terjadi itu? Apakah ia terus menghakimi dirinya yang memang pernah melakukan yang jahat itu? Apakah ia terus-menerus menghukum dirinya yang memang pantas dan selayaknya dihukum itu? Karena dia berbuat jahat kepada orang-orang baik itu? Nyatanya dia tidak. Sekurang-kurangnya dia tidak mau membiarkan diri terus-menerus menyesali, kemudian mengadili, kemudian menghukum dirinya. Tetapi memang ia menyadarinya bahwa ia pernah melakukan yang jahat itu, dan dia katakan semuanya itu sebagai sesuatu yang kehilangan bagi saya. Memang semuanya itu akhirnya dibandingkan dengan pengenalan saya dengan Yesus, itu semua sampah, tidak berarti, tidak ada gunanya. Oleh karena itu memang tidak harus terus-menerus dikenang, apalagi dijadikan semacam penghargaan atau kebanggaan. Masa silam memang bagi Paulus mengajarkan banyak hal. Masa silam bagi Paulus jelas mengubah dia ke yang baik itu. Tetapi ia tidak mau terus mengingatnya. Ia melepaskannya. Dan ia bahkan menggambarkan dirinya yang sekarang dengan cara, saya ibarat orang berlari, tidak mau menoleh lagi ke belakang. Untuk apa? Tetapi saya memusatkan perhatian ke depan. Dan dengan memusatkan perhatian ke depan, saya dapat menggunakan kekuatan saya yang saya miliki ini untuk berlari sebaik-baiknya. Itulah kata dan contoh teladan Paulus. Dan sudah terkasih, marilah kita melihat apa yang disampaikan dalam Injil. Ternyata bukan hanya sesuatu yang jahat saja yang tidak boleh diingat. Bahkan kalaupun itu dosa sangat berat, itu pun tidak seharusnya untuk tetap diingat, untuk tetap dijadikan sesuatu yang membiarkan membelenggu hidup kita. Kita tahu perempuan itu jelas berdosa. Dosanya bukan dosa yang kecil, dosanya adalah dosa yang berat juga. Tidak bermaksud untuk membenarkan apa yang salah. Pasti juga tidak bermaksud seolah berkata kesalahan dan dosa di masa lalu itu bukan apa-apa. Pasti bukan itu maksud Yesus. Tetapi kepada perempuan itu Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Tetapi Yesus seolah ingin berkata, saya tahu yang kau lakukan adalah suatu kesalahan. Saya tahu yang terjadi adalah dosa berat. Tetapi seolah Yesus mau berkata, saya tidak terlalu peduli terhadap apa yang sudah terjadi. Saya tidak menganggap penting apa yang sudah terjadi. Seolah Yesus ingin berkata dengan kata-katanya, sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dia mau berkata, yang penting bagi Tuhan, yang penting bagiku adalah sekarang.
Sekarang pergilah, sekarang mulailah beraktivitas, bekerja, hidup seperti biasa. Tetapi jangan berdosa lagi, jangan lakukan yang sudah terjadi itu. Jadilah baru, jadilah orang yang lebih baik itu mulai sekarang. Saudara dan terkasih, betapa banyak orang yang sampai masa tuanya masih belum juga bisa melepaskan masa lalunya, terutama kedosaannya. Betapa orang terus-menerus untuk mengingat, untuk menyesali, dan juga untuk terus menghakimi, bahkan menghukum dirinya sendiri. Bahkan menarik perhatian, ada orang yang masih juga merasa belum nyaman kalaupun sudah mengakukan dosanya kepada Tuhan. Padahal kita percaya, padahal Tuhan tidak terlalu mementingkan apa yang sudah terjadi itu. Bahkan kalaupun itu berat sekalipun. Tetapi yang sangat diharapkan oleh Tuhan adalah memulai, menjalani kehidupan sebaik-baiknya, menggunakan momen waktu yang ada, mengisinya dengan sebaik-baiknya untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Seperti Paulus katakan, bukan lagi saatnya untuk terus mengingat apa yang sudah terjadi, tetapi saatnya untuk berlari. Saatnya tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi memusatkan perhatian ke depan. Dan sekarang ini menggunakan kekuatan yang ada untuk berlari, menggunakan saat sebaik-baiknya. Semoga masa 40 hari yang kita sebut sebagai masa pertobatan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk tidak terbelenggu oleh masa lalu, tetapi memusatkan perhatian pada sekarang ini demi masa depan yang lebih baik. Amin.